Buka halaman 36. Mana tuh? Hah? Wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada tajarrud huwa babur ru'ya wal madkhal ila al-hadrah wal waqfiyah wasyuhud. Tajarud ini, tajarud itu apa sih bahasa Indonesianya itu? Ya, bertelanjang. Ya, bertelanjang. Tidak terikat, tidak terbawa, tidak. Ya, enggak juga. Adalah babur ru'yah, merupakan pintu ru'yah, penglihatan, wal madkhal, dan pintu masuk, ilal hadrah wal waqfiyah, menuju pintu masuk menuju kehadiratan Tuhan, wal waqfah, dan bersimpuh di hadapan Tuhan, wasyuhud, dan berhadapan dengan Tuhan, fayaziju bihi fi anwarin la tabqa wa la tazar. Ketika kita sudah melihat, sudah masuk, sudah bersimpuh di hadapan kehadiran Tuhan, sudah berhadapan, ketika itulah kita tenggelam dalam cahaya. La tabqa wa la tazar, yang tidak menyisakan apapun, semuanya menjadi hilang, langka apa-apa. Kita akan tenggelam dalam cahaya dan akhirnya tidak ada apa-apa. Wa huwa ma yasifuhu sufi bi annaha ru'yah qalbiyah. Inilah yang biasa disebut oleh orang-orang sufi sebagai pandangan hati, penglihatan hati, lidzati, terhadap zat ketuhanan, muta'alliqatun wa mahjubatun bi anwariha, sangat tergantung dan sangat tertutup bi anwariha, dengan cahayanya. Saking padange ilang kabeh sampai langkah singkaton. Wa huwa budwun wa zuhurun, itulah penampakan dan penampilan. Yusahibuhu ikhtifaun, setelah itu tersembunyi atau disertai dengan ketersembunyian. Penampilan dan penampakan yang disertai dengan ketersembunyian. Ketersembunyian apa? Ikhtifau kullu syai'in, ya. Disertai dengan ketersembunyian apa saja. Itulah yang disebut penampakan dan penampilan, yang setelah itu di penghujungnya segala sesuatu menjadi tidak terlihat, jadi tersembunyi. Wa halatun minal mahwit tam, dan berada pada kondisi penghapusan total, hapus semuanya, enggak kelihatan, enggak ada yang nampak, tenggelam dalam cahaya yang luar biasa. La syai'a siwan nur,
ketika itu sudah tidak ada apa-apa, yang ada hanya cahaya. Kita dalam kehampaan total, tidak menyisakan apapun, yang ada hanyalah cahaya. Wan nuru laisa zat. Cahaya itu bukan zat. Cahaya yang terang, menyilaukan, menutup segala sesuatu, itu bukan zat Tuhan. Wa innama ayatun min ayatiha. Cahaya itu hanyalah merupakan salah satu ayat-ayat Allah saja. Cahaya itu bukan zat Tuhan, tapi itu hanya merupakan salah satu tanda kebesaran Tuhan. Wa hijabun min hujubiha, dan cahaya itu adalah merupakan salah satu tabir saja yang menutupi mata kita untuk tidak mampu melihat Tuhan. Wasmun min asma'iha, dan cahaya itu hanyalah merupakan salah satu isim Tuhan, hanya merupakan salah satu ayat Tuhan, salah satu isim Tuhan, hanyalah salah satu tabir yang menutupi kita ini. Bukan itu Tuhan. Wal asma hijabun alal musamma. Nama juga adalah hijab bagi musamma. Nama sendiri adalah menyembunyikan yang punya nama. Nama adalah hijab terhadap musamma. Wa hadza ghairur ru'yatil ainiyah. Ini pun bukan penglihatan mata. Farru'yatul ainiyah la yumkinu an tahdusa fid dunya. Penglihatan dengan menggunakan mata tidak mungkin terjadi di dunia ini. Wahia mimma la yastati'uhu insanun fi suratil basyariyah. Dan itu merupakan salah satu hal yang tidak mungkin dapat, merupakan salah satu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang manusia di dalam bentuk kemanusiaannya. Fi suratihil basyiriyah, bermakna as the mankind. Mankind. Wahiyya allati kharra laha Musa sa'iqa. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa jatuh tersungkur. Wa dakka lahal jabalu dakka fil Quran. Dan gunung pun menjadi meledak dan Nabi Musa jatuh tersungkur. Qala Musa Rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, anzur ilaika, supaya aku bisa melihatmu. Gusti encak nongola sambil kitane bisa ndeleng sampeyan. Kayak apa jilegeneke sampeyan? Itu kata Nabi Musa, diceritakan dalam Al-Quran.
Walhasil tidak mungkin seorang manusia pun untuk melihat Tuhan dengan pandangan mata pada kondisi manusia sebagai manusia, pada kondisi kemanusiaannya. Nabi Musa pun pernah meminta ingin melihat Tuhan. Lalu dijawab oleh Tuhan, qala lan tarani, tidak akan dapat kamu melihat aku. Tidak akan bisa kamu melihat aku, lan tarani. Walakin akan tetapi, undur ilal jabali, silakan lihat saja ke arah gunung. Lihatlah gunung, fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, fasaufa tarani. Kalau gunung itu tetap utuh di tempatnya, kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhannya Nabi Musa bertajalli kepada gunung, jangan menampakkan, jangan memperlihatkan aja di mana nih ngaton, aja di mana nih nongol. Wis tajalli maknanya bukan itu. Saya sampai sekarang belum bisa menemukan istilah yang maknanya persis tajalli. Dibilang nongol tidak, menampakkan, ngaton, jelegenek, sudah tajalli saja. Ngerti surah Belwis. Ya, bertajalli. Falamma tajalla lil jabali, falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhan bertajalli kepada gunung, ja'alahu dakka, menyebabkan gunung itu meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh tersungkur, geblag klenger gitu. Jadi jatuh tersungkur ku geblag klenger bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesianya bukan, bahasa Indonesianya jatuh tersungkur. Beli tepat sih bagusnya bahasa Jawa. Geblag klenger. Ngerti? Bukan geblag klenger. Geblag tuli klenger. Bukan jatuh tersungkur, geblag tuli lenger. Falamma afaqa, ketika dia siuman, ketika dia sadar, iya, nalikane eling, bukan bangun, eling, sing klenger, bakates klenger eling, bakates turu nglilir. Nalikane eling, eling ku bahasa Indonesia apa? Tersadar. Qala subhanaka tubtu ilaik. Maha suci engkau, aku bertobat ya Tuhanku. Wis tobat beli maning-maning. Wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama kali percaya. Walam yas'ak Musa di ru'yati zat. Musa kelengerku duduk karena ndeleng zatullah. Dia jatuh pingsan itu bukan karena melihat zat, tetapi wa innama li ru'yati tajalliha ala syai'in akhar. Dia jatuh pingsan itu karena melihat Allah bertajalli kepada sesuatu yang lain, kepada gunung. Wa huwal jabal. Jadi Nabi Musa pingsan itu bukan melihat Tuhan, tapi melihat tajallinya Tuhan kepada sesuatu yang lain, yaitu gunung. Gunungnya meledak, jadi Nabi Musa ki kelenger ki kaget ndeleng gunung meledak barangnya. Dudu ndeleng pangeran itu ndeleng gunung meledak barangnya. Lamun Gusti Allah bertajalli ning Nabi Musa jadi abu.
Ya, jadi debu-debu kosmis. Beterbangan maning. Mujarrad tajalliha, semata-mata baru hanya tajallinya saja. Baru tajallinya saja. Walaka anta tasawwar, silakan Anda berimajinasi sendiri. Kuayang lamun Nabi Musa ne ndeleng Gusti Allah nembe tajalline bae, baru menampakkan kekuasaannya saja dia sudah, gunung itu sudah meledak. Bayangkan, madza kana yumkinu an yahdusa, bayangkan kira-kira apa yang bakal terjadi, yang mungkin terjadi lahu pada Nabi Musa, lau ra'a zat, kalau dia melihat zat, wis mangsa kuata. Jadi di penghujungnya mah tetap tidak akan pernah berakhir. Kalaupun kita mendapatkan kemajuan melihat lebih dalam lagi, tetap bukan Tuhan. Melihat lebih dalam lagi, tetap bukan Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kayak sira umpamane ndeleng kelapa. Wah, saya melihat kelapa. Dipegang, waduh halus seperti keramik. Ya. Betul, itu kelapa. Tapi ketika dibuka lagi, ternyata itu bukan kelapa, itu mah kulit luarnya. Ternyata kelapa itu kasap. Karena ngemek tepes. Iya, dia bisa mengatakan saya memegang kelapa. Kelapa itu kesat. Tetapi ternyata bukan itu. Diupas lagi, ternyata atos kayak watu. Iya, silakan batu. Tapi bukan itu kelapa. Kunarane batok. Dibuka maning batoknya, ternyata lembek halus. Bukan itu kelapa, dibuka lagi kentos. Dibuka maning, akhirnya nothing. Engkau tetap tidak akan menemukan hakikatnya. Setelah itu Anda kehilangan arah. Begini. Jadi bisa jangan yal pengen dalam gusoloman yang lah. Terus cukup kita melihat ayat-ayatnya saja. Iya kan? Anda boleh tidak perlu pengen tahu ilmunya Pak Kiai Sakur kayak apa. Beli susah digepuk Anda sekaya Sakur ke. Wis rongok nabe pengajiannya semono, ya wis semono ilmunya wis. Iya kan? Ternyata ngaji nih orang munggah-munggah sadina-dina ngadak kena Gusti Allah baik. Sampai bosan. Jare sing bosane nyong sing awet SD gak kita wis paham Gusti Allah. Nanti pakai Sakur 10 tahun ngandak kena Gusti Allah beli peragat anak beli sejene jakonan. Tuli mari ngaji nih. Hebat kan? Itulah. Berarti dia akhirnya tanpa harus menggepuk kepala saya, dia sudah berkesimpulan pakai Sakur langkah ilmune. Langkah kanda sejene sadina-dina ngandak kenane Gusti Allah. Ilmune mong ilmu Gusti Allah bae. Ya cari sirah hebat kan ora munggah-munggah jukun bae kan. Kali usul masih sekolah SD gak wis paham. Seru tuh. Jadi yang terjadi seperti itu. Anak maning sing ya wis lah mari ngaji. Wis kegogonan kabeh. Gusur modalnya keterus maniku ce. Modalnya sekedar pinter ngomong keterga. Kita gak bisa mau konon mah. Ya wis syukur. Wis assalamualaikum. Iya kan? Ketika kita membaca ayat-ayat Allah juga kita akan bervariasi seperti itu. Mana sing pelangap lo ngobayana, mana sing manggut ya, mana sisok pitri anak.
Sampai pada akhirnya kita hanya menemukan cahaya. Setelah kita menemukan cahaya, semua yang ada menjadi tertutup oleh cahaya itu. La yabqa wa la yazar, la tabqa wa la tazar. Tidak ada yang tersisa, entok habis, hilang kabeh. Itulah Nabi Musa baru melihat sesuatu yang menjadi tempat tajallinya Allah. Bukan Nabi Musa yang melihat tajalli. Nabi Musa tidak melihat tajalli, dia melihat gunung. Yang melihat tajalli adalah gunung. Allah memperlihatkan tajallinya kepada gunung. Nabi Musa melihat gunung, kan gitu. Wis klenger semono. Geblak. Ya artinya mungkin kita gak pada delong wong wadon ayo pisan geblak kita. Blak klenger kita. Ora saking ayune. Ngopiok blag lenger insyaallah bikaling. Jadi artinya apalagi kita melihat tajalli, melihat Tuhan, kita melihat keindahan alam ciptaan Allah saja, itu banyak yang menyebab kita jatuh terpingsan. Nanti lebih Fir'aun itu sangat berwibawa. Sepisan bentak uang, klenger uang dia dengan pulane tidak mungkin ada orang yang bisa menghadapi Fir'aun ya kudu wong pogal kayak Nabi Musa, bahkan peloga. Hanya satu-satunya yang mampu menghadapi Fir'aun adalah Nabi Musa. Semono pogale Nabi Musa sepisan jotos wong modar dak blag mati yang buset saking galaknya dosa ngeper ngadepi Fir'aun. Rabbi ini akhafu an yaktulani. Kita nih dipodari jengkot nih. Kehebatan wibawa manusia saja sudah bisa menyebabkan orang jadi pingsan. Apalagi kita melihat kehebatan Allah. Atau gini sajalah, saya jadi berandai-andai. Jangan-jangan tajalli ini yang tepatnya Allah menunjukkan kehebatannya ya. Itu aja dah. Tajalli itu Allah menunjukkan kehebatannya. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menunjukkan kehebatannya kepada gunung, gunung itu meledak. Dah gitu aja lah. Catat aja, tajalli sama dengan menunjukkan kehebatan. Mungkin kalimat itu. Itulah makanya oleh karena kita sama-sama tidak pernah menggapai kemutlakan itu, kita tidak pernah mencapai kemutlakan itu, dan kita tidak pernah mampu melihat Tuhan, sehingga apa yang diceritakan orang tentang Tuhan semuanya dalam batas kemampuan orang itu berpikir. Atau kalau tidak, kalau saya diizinkan, Tuhan yang mereka ceritakan dalam berbagai macam mazhab, ya, seperti mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Murji'ah, mazhab Syiah, mazhab Ahli Sunnah, mazhab segala macam mazhab. Itu adalah Tuhan-Tuhan dalam imajinasi mereka yang sama-sama tidak tahunya. Tuhan yang hakiki sebagai sang pencipta alam, mereka tidak akan bisa menguraikan secara persis. Kenapa? Karena keterbatasan manusia mengurai. Bukan memang Tuhan bukan Tuhan terlalu tinggi
susah untuk diurai. Katakan saja manusia lah. Saya melihat seorang bintang film yang cantik jelita, katakan saja Edwidge Fenech atau Monica Bellucci. Kenal nggak Monica Bellucci? Catherine Deneuve nggak tahu juga. Saya menceritakan kekaguman perempuan cantik itu kepada Taryono. No, tes ketemu karang wadon, cungure mengkenen, matane mengkenen, kupingnya mengkenen, alisnya mengkenen, pipinya mengkenen, janggutnya mengkenen. Saya ceritakan semuanya. Oke, saya mendeskripsikan seorang perempuan cantik dengan kemampuan bahasa. Dan saya punya kemampuan bahasa di atas rata-rata, sehingga saya bisa bicara lebih jelas, rinci. Saya menceritakan perempuan yang saya lihat itu, saya ceritakan semalam suntuk kepada saudara Taryono. Kebetulan Taryono sebagai ahli lukis, lalu dia berimajinasi. Saya bercerita semalam suntuk tentang Edwidge Fenech atau Monica Bellucci lah. Begini. Saudara Taryono pandai melukis, sehingga cerita saya itu membangun imajinasi. Imajinasinya dituangkan dalam lukisan. Pertanyaan saya, lukisan Taryono dengan Monica Bellucci yang saya ceritakan sama nggak gambarnya? Beda. Selesai. Apalagi yang sama-sama tidak pernah melihatnya. Paham begini? Jadi pula nih gak bakal tukaran-tukar gobarnya pada beli pahamnya kan enggak? Bakal uang pada tukaran itu. Ini yang sudah beli pasti beli tukaran kedin. Iya, setil yakin. Ya itulah.